Anda tidak bisa mendeteksi buzzer itu disuruh oleh presiden, disuruh oleh menteri. Tapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang tiara. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar itu. Karena bertanya kok dia tahu? Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer gitu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosen, dosennya ya standar-standar saja direkrut jadi buzzer. Kan kalau orang-orang kan awam kan taunya buzzer, oh dia orang yang pakai fake account terus ngepost sesuai dengan ngepost banyak di satu akun gitu kan. Gua kan buzzer kan kelompok ya. Nah kelompoknya ini tuh dikategorikan sebagai penyerang atau penahan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Buzzer Jokowi bikin ngeri, dibayar cuma buat merusak nilai demokrasi. Politisi BKS Mardhani Alisera menantang Presiden Jokowi merevisi Undang-Undang ITE sebagai tindak lanjut dari pernyataannya meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik pemerintah. Menurut Mardhani, jika pemerintah berani merevisi Undang-Undang ITE itu yang dinilai merupakan pasal karet bagi aktivis pengkritik, berarti Jokowi serius dengan pernyataannya. Demikian yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI itu dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada hari Rabu 10 Februari. Jika serius, ayo lakukan revisi Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, 28, dan pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet. Lebih lanjut, anak buah Ahmad Syahiu itu juga meminta pemerintah untuk menertibkan buzzernya yang kerap mengerang para pengkritik di media sosial. Menurut Ketua DPP PKS itu, para buzzer-buzzer bayaran tersebut merusak nilai-nilai demokrasi Indonesia. Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik justru membuat persepsi publik pada Pak Jokowi jadi buruk. Selain itu, Mardhani juga menyarankan Presiden untuk melihat hasil survei yang menyebutkan bahwa masyarakat sekarang ini takut untuk menyampaikan pendapat. Mestinya, Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang mengatakan masyarakat kian takut memberikan pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini terus menurun. Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia. Sementara itu, pengamat politik Zainal Mutakin menantang Presiden Jokowi membebaskan para aktivis yang ditangkap oleh polisi. Menurut Zainal, para aktivis tersebut ditangkap karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah. Seperti aktivis kami, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan lain-lain yang sekarang dalam tahap proses hukum lantaran mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mengatakan sebelum Presiden meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, terlebih dahulu membebaskan jeratan hukum pada para aktivis yang sedang dalam masa tahanan polisi. Sebelum mengatakan itu, setidaknya Presiden membebaskan Jumhur dan Syahganda Nainggolan serta kawan-kawan. Tegasnya saat dihubungi oleh redaksi Pojok 1 di Jakarta Rabu 10 Februari. Menurut Koordinator Progres 98 itu, para aktivis ditangkap dan diproses hukum karena mengkritik pemerintah. Padahal lanjut Zainal, dalam sistem demokrasi dan ideologi Pancasila, pengkritik seharusnya diberikan ruang kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah. Zainal juga mengaku heran dengan sikap orang nomor 1 di Indonesia itu yang tiba-tiba meminta masyarakat untuk aktif mengkritik kebijakan pemerintah. Akan tetapi, tambah Zainal, pernyataan pemerintah kadang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Agak heran juga ini. Apa ini masukan dari timnya? Karena seringkali statement bertolak belakang dengan kenyataan. Untuk diketahui kembali, Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat merupakan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Kedua petinggi KAMI itu ditangkap oleh Barreskrim Polri terkait tudingan menunggangi demo Undang-Undang Cipta Kerja di sekitaran Istana Kepresidenan dan Patung Kuda beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja pemerintah. Ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.
Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI Senin 8 Februari. Pantesan ada yang gerah dan nuduh radikal, Din Syamsuddin, sosok yang kritis dan juga bukan penjilat kekuasaan. Jokowi minta warga untuk aktif memberikan kritik. Begini respon Din Syamsuddin. Masyarakat khawatir akan terjerat Undang-Undang ITE apabila melontarkan kritik di media sosial. Din Syamsuddin juga berpendapat jika ucapan tersebut tulus, maka Jokowi mencerminkan sikap kenegarawanan. Namun jika hanya basa-basi, Din menilai Jokowi sedang pencitraan. Jika kepala negara ingin warga mengkritik, maka ia harus membuktikannya dengan membebaskan aktivis kritis yang kini tengah ditahan dan juga diadili. Di antaranya para aktivis kami, Syahgan dan Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ruslan Buton, dan lain-lain. Menarik, disimak pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyilakan rakyat untuk mengkritik. Jika ucapan itu tulus, maka mencerminkan sikap kenegarawanan yang patut dipuji. Jika basa-basi, maka merupakan pencitraan, kesemuan dan kepalsuan yang harus dikritisi, kata Din Syamsuddin seperti dilansir dari Sindo News. Din Syamsuddin merupakan sosok yang tak terbeli oleh jabatan. Pada masa periode pertama Jokowi, Din Syamsuddin sempat diberikan jabatan sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban. Namun tak berapa lama Din mengundurkan diri dari jabatan itu karena tidak ingin terbelenggu. Din ingin menjadi sosok yang independen, tetap bebas menyampaikan apa yang diyakininya tanpa terbelenggu jabatan dari istana. Selain itu, pengamat juga mengatakan setelah FPI, buzzer menyerang Din untuk menstigma bahwa Muhammadiyah itu merupakan radikal. Pengamat politik Nazar El Mahfuzi mengomentari pelaporan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tuduhan terlibat radikalisme. Setelah FPI, buzzer RP menyerang tokoh Muhammadiyah seperti Din Syamsuddin dengan tudingan radikal. Kata Nazar dikutip dari Suara Nasional Sabtu 13 Februari. Menurut alumni Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, tudingan radikal terhadap Din Syamsuddin bisa mengarah ke tokoh Muhammadiyah lain seperti Anwar Abbas, Amin Rais, Husnul Mariah, Muhyiddin Junaidi, maupun lainnya yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Buzzer RP juga sengaja menyerang Din Syamsuddin dengan tudingan radikal untuk menggiring opini bahwa Muhammadiyah itu radikal. Para buzzer juga akan mengaitkan Muhammadiyah dengan Wahabi. Menurut Nazar lagi, Gerakan Anti Radikalisme (GAR ITB) yang menuding Din Syamsuddin radikal dan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara justru memunculkan kegaduhan. Publik tahu GAR ITB ini loyalis Jokowi garis keras dan membuat kegaduhan dengan memfitnah Din Syamsuddin. Nazar juga mengatakan opini publik khususnya di media sosial menolak keras jika Din Syamsuddin dikaitkan dengan radikal. Tokoh NU sudah berbicara, Din Syamsuddin tidak terkait dengan radikalisme. Upaya menstigma radikal Din Syamsuddin maupun tokoh Muhammadiyah lainnya, kata Nazar, pernah dialami tokoh-tokoh Islam lainnya, seperti Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Tengku Zulkarnain maupun para tokoh petinggi FPI. Para petinggi FPI diopinikan sebagai radikal, bahkan dituding terlibat teroris, akhirnya dimasukkan penjara. Kata Nazar, WhatsApp milik Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang diretas menunjukkan upaya membungkam tokoh Islam. Abdul Mu'ti sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah juga sudah mengklarifikasi bahwa Din Syamsuddin bukan radikal. Setelah membuat pernyataan seperti itu, WA-nya pun dihack. Papar Nazar.